Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda adik-adik, salam bantul kasih berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian hari ini, Selasa, 29 Desember 2020. Kita akan mengambil dari Injil Lukas, bab 2, ayat 2 sampai 35. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa anak-anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tetukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika anak-anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang kanak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu Bapak, saudari-saudara yang terkasih, kaum muda adik-adik, saya mau mengatakan ini, pasti setuju. Anak itu anugerah. Setuju kan? Anak itu anugerah dari Tuhan. Artinya apa? Kalau anak itu anugerah, berarti anak dalam keluarga kita, dan kita pun sebagai anak dari bapak kita, ini anugerah, berarti anak milik Allah, anak milik Tuhan, bukan 100% milik orang tua, milik keluarga, bukan. Bahkan ada ungkapan, anak itu titipan Tuhan, yang dititipkan kepada orang tua supaya didampingi, dibimbing, disayangi, dirawat, dididik, supaya bertumbuh menjadi pribadi yang baik. Setuju ya? Semoga semuanya setuju. Dan mari kita belajar dari Maria dan Yusuf yang diberi anugerah anak. Apa yang terjadi? Saya kutipkan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa kanak-kanak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Nah, Maria dan Yusuf menyadari Yesus adalah milik Allah. Maka Maria dan Yusuf menyerahkan kembali
anaknya Yesus pada kehendak Allah. Agar Allah sendiri yang memakai. Allah sendiri yang menggunakan Yesus untuk karya di dunia. Nah, untuk kita, mari kita semua juga diajak di masa Natal ini mempersembahkan diri, keluarga kita, anak-anak kita kepada Tuhan. Jangan khawatir, mempersembahkan anak tidak harus yang cewek, perempuan jadi suster, tidak. Yang cowok jadi bruder, jadi romo, tidak. Sama sekali tidak. Ya, kalau sungguh Tuhan memanggil, ada yang jadi suster, bruder, romo, puji Tuhan. Namun, menyerahkan anak-anak kepada kehendak Allah agar apa? Agar anak-anak kita ini tumbuh menjadi dewasa, supaya dia bisa menjadi berkah. Karena apa? Karena setiap manusia ini lemah. Kita persembahkan kepada Allah agar Allah dan Tuhan memakai, menggunakan anak-anak kita, menggunakan kita, supaya kita yang lemah ini jadi berkah. Entah ketika dia sekolah di SD, sekarang online. Entah dia sekolah di SMP, SMA, perguruan tinggi. Kita serahkan kepada kehendak Allah agar melalui sekolahnya dan akhirnya nanti bekerja atau berkeluarga. Anak-anak kita, keluarga kita bisa jadi berkah. Karena Allah mau menggunakannya. Nah, semoga ini sungguh menjadi keyakinan kita. Anak, keluarga kita ini milik Allah. Supaya Allah sendiri, supaya Tuhan sendiri yang menggunakannya. Nah, kalau Tuhan yang menggunakan, kalau Allah yang menggunakan, pasti lebih baik. Pasti akan menjadi berkah. Semoga ini menjadi keyakinan kita, sehingga sungguh di masa Natal ini kita semua semakin berserah kepada Allah, terutama anak-anak kita, agar anak-anak kita di masa yang tidak mudah ini masa pandemi, kita serahkan kepada Allah agar Allah juga menggunakannya, sehingga anak-anak kita berbuah, keluarga kita bunga di masa yang tidak mudah ini. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam Bantul Kasih, berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.